Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai strategi e-bisnis. Nah, di sini saya Asyifa Nur Alim sebagai pemateri pertama, lalu ada Fitri Wulandari sebagai pemateri kedua, ada Ingot Hasyan Huta Barat sebagai pemateri ketiga, dan juga ada Eka Novitasari sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi e-bisnis. Sebelum kita tahu apa sih strategi e-bisnis itu, kita akan tahu lebih dulu mengenai strategi. Nah, apa sih strategi itu? Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, strategi itu semacam rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya apa sih e-bisnis itu? Jadi menurut Sis L. Hoof DKK tahun 2000, e-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Nah, jadi dapat kita ketahui ya teman-teman, bahwa e-bisnis itu harus dilakukan menggunakan elektronik ataupun internet, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih strategi e-bisnis? Strategi e-bisnis adalah proses di mana untuk mencapai tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berorientasi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran dalam usaha secara tepat. Maka di sini yang ditekankan adalah bagaimana kita menyusun semacam perencanaan yang matang yang disusun dalam periode jangka pendek maupun dalam periode jangka panjang. Dan bagaimana kita menyusun dan mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya dari segi infrastruktur atau sumber daya dari segi manusianya yang akan menjalankan bisnis tersebut nantinya. Kenapa sih harus ada strategi bisnis? Karena yang menjual dan juga yang memiliki produk di toko-toko elektronik itu bukan hanya kita aja, teman-teman. Ya, pastinya banyak sekali yang berjualan produk seperti yang kita jual, seperti itu. Coba teman-teman lihat aja pada persaingan startup di Indonesia, seperti Tokopedia, seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, itu kan pasti persaingannya juga banyak seperti itu. Dan pastinya untuk melancarkan dan menarik konsumen, mereka memiliki strategi-strategi tertentu, baik dalam strategi pemasaran, itu ada strateginya. Lalu dalam memperbanyak kunjungan web mereka, itu pasti juga ada strateginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dalam strategi e-bisnis. Nah, yang pertama itu ada tingkat korporasi. Jadi tingkat korporasi itu merupakan strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership dengan beberapa perusahaan lain. Nah, untuk ciri-cirinya itu, yang pertama berorientasi pada nilai, yang kedua unsur fleksibilitas sangat tinggi, yang ketiga jangka waktu lebih panjang, yang keempat prioritas pada pertumbuhan perusahaan, yang kelima konseptual, dan yang terakhir tersentralisasi. Ada tingkatan bisnis multidivisi. Jadi pada strategi ini terjadi pada tingkat bisnis atau unit-unit bisnis. Nah, untuk ciri-cirinya itu, yang pertama keuntungannya rendah, yang kedua risikonya rendah, dan yang ketiga setiap keputusan ada mediasi antara level korporasi dan juga level fungsional. Yang keempat biayanya rendah, dan yang terakhir membuat keputusan dan memberi pandangan. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Wulandari.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tingkat fungsional. Optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kepentingan ataupun kebutuhan pelanggan atau customer. Strategi tingkat fungsional merupakan strategi di level fungsional seperti operasional, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Strategi ini merupakan riset dan pengembangannya yang meningkatkan area fungsional pada perusahaan sehingga meningkatkan ataupun menambahkan keunggulan pada bidang persaingan. Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Jangka waktu yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, berisiko rendah. Yang ketiga, keputusan diterapkan pada aktivitas yang sedang berjalan. Yang keempat, keputusan melibatkan masalah operasional dan berorientasi pada kegiatan ataupun aktivitasnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan strategi e-business. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pengembangan. Dalam perencanaan suatu ide bisnis atau e-bisnis dibutuhkan susunan-susunan rencana yang digunakan selama mengembangkan sistem tersebut oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pembangunan secara bertahap atau dinamis. Implementasi bisnis dalam suatu usaha yang sebelumnya belum menerapkan bisnis harus dilakukan secara bertahap dan tidak langsung. Ada yang beriringan berjalan dengan sistem lama, yaitu implementasi separuh sistem lama, separuh sistem e-business, atau bahkan implementasi langsung. Selain itu, butuh evaluasi terus-menerus dalam penerapan ide yang dikarenakan perkembangan teknologi yang berjalan sangat cepat. Yang ketiga yaitu perlu menetapkan prioritas implementasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi bisnis atau e-bisnis ada yang beriringan berjalan dengan sistem yang lama, implementasi separuhnya sistem lama, separuh sistem bisnis, atau bahkan implementasi langsung. Dalam hal implementasi, perlu memperhatikan prioritas. Cara implementasi yang mana yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu pemilihan teknologi yang tepat. Nah, tidak semua perusahaan membutuhkan ERP, CRM, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sekali lagi yang perlu ditetapkan adalah kebutuhan dari perusahaan yang menurut tingkat urgentnya atau sangat dibutuhkan. Penggunaan teknologi sebaiknya berdasarkan hal-hal yang menjadi kebutuhan paling mendesak oleh perusahaan yang akan menunjang kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Nah, yang kelima yaitu penyiapan sumber daya. Adapun sumber daya yang paling sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang menerapkan e-business yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Yang keenam yaitu pengembangan diserahkan pada pihak ketiga. Tidak sepenuhnya dalam penerapan e-business dalam pengembangannya ditangani oleh pihak perusahaan sendiri. Karena apa? Karena perusahaan harus fokus dalam mencapai tujuannya. Jadi, perusahaan bisa meminta bantuan kepada pihak ketiga dalam mengembangkannya, yaitu mengembangkan sistem e-business tersebut. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tipe-tipe strategi e-business. Nah, untuk tipenya sendiri digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah strategi integrasi. Nah, untuk strategi integrasi digolongkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah integrasi ke depan atau forward integration, di mana forward integration ini merupakan upaya untuk meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Yang kedua adalah integrasi ke belakang atau backward integration, di mana backward integration ini merupakan upaya untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok perusahaan. Nah, untuk backward integration dilakukan jika pemasok perusahaan tidak dapat diandalkan karena terlalu mahal atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah integrasi horizontal atau horizontal integration, di mana
horizontal integration ini merupakan upaya untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing perusahaan. Contoh upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah strategi intensif. Untuk strategi intensif sendiri digolongkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penetrasi pasar atau market penetration, di mana market penetration ini merupakan usaha untuk meningkatkan produk dan jasa melalui usaha pemasaran yang gencar. Contohnya adalah menambah jumlah pramuniaga, melakukan promosi, melakukan publisitas, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pengembangan pasar atau market development. Nah, untuk market development ini sendiri merupakan upaya untuk memperkenalkan produk atau jasa untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang ketiga adalah pengembangan produk atau product development. Nah, untuk product development ini adalah upaya untuk meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi diversifikasi. Nah, untuk strategi diversifikasi ini lebih kepada untuk memperluas usaha. Nah, untuk diversifikasi strategi itu sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah diversifikasi konsentris. Untuk diversifikasi konsentris itu seperti menambah produk baru yang memiliki strategi atau kaitan teknologi dalam hal pemasaran yang sama. Nah, yang kedua ada diversifikasi horizontal. Untuk diversifikasi horizontal yaitu menambah produk atau menciptakan produk yang tidak terkait dengan produk saat ini atau kepada pelanggan yang saat ini. Nah, yang ketiga adalah diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konglomerat itu sendiri merupakan strategi menambah atau menciptakan produk baru dan dipasarkan di pasar baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini. Nah, untuk ide dasarnya sendiri adalah pertimbangan profit keuntungan. Selanjutnya mengenai strategi defensif. Untuk strategi defensif dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rekonsiliasi biaya. Nah, rekonsiliasi biaya terjadi ketika melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Nah, yang kedua ada divestasi. Nah, divestasi digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Nah, caranya sendiri adalah dengan melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar. Nah, yang ketiga adalah likuidasi, di mana likuidasi ini merupakan menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Nah, untuk likuidasi ini memang secara emosional sulit untuk dilakukan. Nah, selanjutnya mengenai perumusan strategi itu sendiri. Nah, untuk perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategis untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Nah, kita bisa lihat nih di layar, ada dilihat sama-sama yaitu identify the organization's current mission, goals, and strategies, yang dimana akan menghasilkan external analysis. Nah, untuk external analysis ada 2 bagian yaitu opportunities, threats. Nah, untuk internal analysis sendiri ada 2 bagian, ada strengths dan weakness. Akan menghasilkan formula strategis, implement strategi, dan evaluate result. Maksudnya adalah yang pertama itu adalah identifikasi dulu lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan
pada masa depan, yaitu dengan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Nah, kemudian hal ini akan menghasilkan external analysis dan internal analysis tadi, yaitu lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan dalam menjalani misi dan meraih keunggulan bersaing atau competitive advantage. Nah, untuk formula strategis, implement strategis, evaluate result merupakan rumuskan faktor-faktor penting ukuran keberhasilan atau key success factors sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang implementasi strategi e-bisnis. Nah, dalam proses perumusan strategi e-bisnis ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 4 tahap yang perlu kita perhatikan. Nah, tahap yang pertama adalah tahap analisa persaingan industri. Nah, apa sih yang dilakukan pada tahap ini? Yang dilakukan pada tahap ini biasanya perusahaan akan menyiapkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait dengan rencana pengembangan e-bisnis. Biasanya perusahaan itu akan meninjau terlebih dahulu nih visi dan misi perusahaan tersebut. Lalu perusahaan akan melakukan riset terkait kondisi industri, kondisi perusahaan, dan keadaan pesaing. Jadi pada tahap ini perusahaan lebih fokus terhadap riset yang nantinya dijadikan sebagai acuan atau data dasar dalam pengembangan strategi e-bisnis. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap perumusan strategi. Apa sih yang dilakukan pada tahap perumusan strategi? Nah, pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan itu lebih terperinci dibandingkan tahap sebelumnya. Karena pada tahap ini, perusahaan sudah mulai fokus nih untuk mengembangkan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, dalam hal ini, pada proses ini perusahaan harus memperhatikan 2 hal penting. Yang pertama adalah pemilihan teknologi yang tepat, dan yang kedua adalah penyiapan sumber daya. Mengapa sih saya bilang pemilihan teknologi yang tepat? Karena kita tahu nih bahwa strategi e-bisnis ini adalah strategi yang berkaitan dengan IT. Jadi di sini tuh peran teknologi sangat besar. Kita sebagai perusahaan itu harus pandai memilah teknologi apa yang akan kita gunakan demi keberhasilan perusahaan kita. Walaupun misalnya perusahaan A dan B memiliki jenis perusahaan yang sama, tapi kebutuhan dari teknologi masing-masing perusahaan itu berbeda karena tujuan dari masing-masing perusahaan itu berbeda. Goals yang dipunya masing-masing perusahaan itu berbeda. Jadi, teknologi yang dibutuhkan juga berbeda. Nah, pemilihan teknologi bagi perusahaan itu harus cermat. Lalu yang kedua adalah penyiapan sumber daya. Nah, sumber daya yang dibahas di sini ini ada 2 kategori ya, teman-teman. Yang pertama itu sumber daya manusia tentunya. Lalu yang kedua teknologi. Kita bakal bahas ke sumber daya teknologi dulu nih. Nah, teknologi yang dibutuhkan itu kan sudah saya paparkan sebelumnya, harus sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya perusahaan ya gitu. Nah, dalam pemilihan teknologi tadi, teknologi itu kan harus didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang dibutuhkan gitu. Misalnya harus menggunakan hardware tertentu, lalu harus menggunakan, mungkin perusahaan memerlukan jasa pembuatan website, lalu mungkin perusahaan bisa bekerja sama bermitra dengan perusahaan penyedia layanan internet. Nah, hal-hal demikian yang harus diperhatikan perusahaan terkait dengan penyiapan sumber daya teknologi.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah penyiapan sumber daya manusia. Nah, kalau misalnya penyiapan sumber daya manusia ini, perusahaan itu harus lebih memperhatikan skill yang dimiliki karyawan. Jadi perusahaan itu harus melatih karyawannya untuk bisa menguasai sistem yang akan dijalankan nantinya. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa karyawan yang nantinya akan mengelola e-bisnis itu bisa dan cakap, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi kendala-kendala yang sangat mempengaruhi begitu. Nah, pada tahap ini juga ada aktivitas yang dilakukan. Apa saja sih aktivitas yang dilakukan? Nah, yang pertama itu adalah evaluasi peluang. Nah, jadi pada tahap ini perusahaan itu biasanya bakal mengevaluasi peluang apa saja yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, perusahaan itu akan menganalisis biaya dan manfaat. Jadi, seberapa besar biaya yang perusahaan keluarkan dan seberapa besar manfaat yang perusahaan dapatkan. Apakah seimbang? Apakah untung? Apakah perlu dilakukan? Begitu. Lalu yang ketiga adalah melakukan penilaian dan manajemen resiko. Yang keempat adalah menetapkan strategi penetapan harga. Jadi harga juga dipikirkan pada tahap ini. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap implementasi strategi. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, ini adalah tahap implementasi. Jadi di sini aktivitas yang dilakukan adalah perusahaan biasanya akan membentuk sebuah tim yang akan bertanggung jawab secara penuh terhadap eksekusi rencana tadi. Jadi tim tersebut yang akan menjalankan strategi yang sudah dicanangkan perusahaan sebelumnya. Nah, pada tahap ini juga perusahaan akan melibatkan mitra bisnis yang bersangkutan dengan strategi e-bisnis ini. Misalnya tadi yang saya paparkan yaitu bekerja sama dengan mitra penyedia internet, karena kita tahu bahwa e-bisnis ini berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu memerlukan jaringan internet yang cukup stabil. Nah, pada tahap inilah kerjasama dengan mitra bisnis itu dilakukan. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah tahap penilaian ulang strategi. Nah, sesuai dengan namanya, penilaian ulang ya teman-teman, atau evaluasi. Jadi, kalau misalnya strategi tadi sudah dilaksanakan, kegiatan tadi sudah usai dilakukan, tidak serta-merta kegiatannya ditinggalkan begitu saja, tapi ada yang namanya evaluasi. Kenapa sih perlu evaluasi? Nah, evaluasi ini dilakukan agar kita tahu nih, apakah rencana kita itu sesuai atau tidak. Apakah tujuan kita itu tercapai atau tidak. Atau mungkin apakah kita mencapai target atau tidak, atau malah sebaliknya begitu. Jadi hal ini diperlukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas kerja yang nantinya berguna pada saat rencana ini akan dipakai kembali atau mungkin diperbaharui untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi, rencana yang sudah ada sebelumnya bisa saja dimodifikasi untuk tujuan di periode yang akan mendatang, namun kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya itu dijadikan bahan pembelajaran untuk periode selanjutnya begitu. Oke, baik. Sekarang kita bakal masuk ke contoh implementasi strategi e-bisnis di kehidupan sehari-hari nih, teman-teman. Nah, contoh gampangnya kita ambil yaitu koran atau media cetak nih. Media cetak khususnya koran ya, kita bakal bahas kali ini. Nah, kita tahu nih bahwa dulu orang menjajakan koran itu secara langsung. Ada bukti fisiknya, ada produknya. Dan mungkin dulu biasanya orang tua kita seringkali langganan koran nih.
Misalnya setiap hari mereka datang ke rumah kita mengantarkan koran, lalu misalnya dibayar per bulan gitu ya, atau per minggu. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penjual. Nah, itu kan masih secara konvensional. Nah, hal-hal tersebut seperti itu perlahan-lahan memudar nih teman-teman. Media cetak sekarang perlahan-lahan sudah beralih ke media elektronik. Jadi mereka sudah punya website tersendiri untuk mengakses artikel atau berita yang mereka terbitkan, sehingga para pembaca dapat langsung mengaksesnya di sana dengan handphone yang mereka punya masing-masing, kapan saja dan di mana saja. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan e-bisnis di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari sistem konvensional beralih ke sistem elektronik. Nah, begitu teman-teman. Saya rasa cukup pemaparan materi dari saya. Saya sebagai perwakilan kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila kata-kata kami menyinggung teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.